Yo guys, gue cukup yakin ya, para penonton K2G banyak banget yang ngefans atau ex-user Huawei yang udah berpaling ke brand lain sejak dihilangkannya Google dari handphone Huawei. Good news, Huawei terbenam terbitlah Honor. Buat yang belum familiar sama cerita Huawei dan Honor, gue cerita singkat nih. Honor yang dulunya merupakan sub-brand dari Huawei, akhirnya dijual ke perusahaan lain dan dipisahkan secara entitas bisnis dari Huawei. So, Honor bisa berdiri sendiri, lolos dari sanksi US, dan bisa memakai Google Mobile Services alias GMS lagi dalam produk-produknya. Dahulu difokuskan ke handphone mid-range dan flagship killer, sekarang Honor mencoba untuk mengisi pasar premium flagship yang ditinggalkan Huawei di kancah global. Terlepas dari politik korporasi lintas negara dan apakah sebetulnya Honor bener-bener totally udah lepas dari Huawei atau belum, gue bisa yakinkan kalian ya, Honor Magic 5 Pro itu punya soul flagship Huawei banget dengan GMS yang masih hidup secara utuh di dalamnya. Yuk kita lihat. Soul Heaven flagship Huawei itu seperti apa sih? Flagship dengan premium build, kamera luar biasa yang sering kali hadir di P-series, baterai yang tahan lama, serta teknologi terkini yang biasanya di debut di Mate series. Sudahkah Honor memenuhi itu? Premium build, check. Solid di tangan, beratnya pas, kaca depan curve, kaca belakang juga curve, hasilnya handling Honor Magic 5 Pro enak banget. Finishingnya di warna green ini matte ya, sesuai selera gue. Yang urusan selera juga adalah desain dan peletakan kamera modulnya. Gue sih personally kurang suka ya bagian dalam modul kameranya dikasih warna hijau begini juga. Gue prefer dibikin hitam sekalian kayak Xiaomi 13 Ultra atau Find X6 Pro. Lebih menantang aja gitu rasanya. Di bagian atas dan bawah, frame metalnya flat, serta hadir stereo speaker yang cukup bagus secara clarity, dan bassnya pun masih berasa sedikit. Di bagian atas juga ada IR blaster nih buat remote. Urusan layar, flagship grade lah. Punya resolusi 2848x1312, refresh rate-nya 120Hz, udah LTPO dengan tingkat kecerahan maksimum 1800 nits ketika memutar konten HDR, dan 1300 nits di daily use di bawah matahari terik. Ada juga 2160Hz PWM dimming yang bisa bikin nyaman mata melihat layar di ruangan yang gelap. Di bagian atas kiri ada pill shape cutout buat selfie camera dan 3D TOF sensor yang berguna buat face recognition security kayak di Face ID-nya iPhone yang punya dedicated hardware dan lebih secure dibanding cuma andelin kamera depan doang. Sebagai alternatif, in-display fingerprint sensor juga tetap ada, cepat dan akurat. Masuk ke performa, Snapdragon 8 Gen 2, 12GB RAM di unit yang gue beli di Malaysia ini. Lalu UFS 4 storage. By spec bener-bener rata kanan. Maksimum performance juga sesuai ya dengan profil SoC ini. Untuk stabilitas performa, kalau kita include 3D Mark sebagai game dan nyalain gaming mode, stabilitasnya itu bisa 60%-an. Kalau nggak di-include, malah lebih rendah, stabilitasnya di bawah 50%. Kalau diteliti, memang kalau nggak di gaming mode, dia pakai metode throttling yang nggak biasa ya. Gas di awal, kalau mulai panas dia ngerem cukup ekstrim, tapi abis itu gas lagi mentok, rem lagi, kayak gitu-gitulah. Jadi nggak smooth penurunan performanya dan lebih panas pula sampai 50 derajat. Kalau di-include di gaming mode, profil throttlingnya seperti biasa dengan performance drop di run ke-5 yang landai. Tapi santai, ketika gue tes Genshin Impact, dia stabil di 60 fps selama 20 menit gaming di dalam kondisi tes ala K2G sesuai grafis ini. Buat daily use, no problem sama sekali ya, khas handphone flagship intinya. Di game lain, settingan PUBG bisa 90 fps, ML bisa high ultra. Kalau di daily use, smooth, no stutter atau problem sama sekali. Bukan titisan Huawei namanya kalau nggak punya baterai yang goks. Optimasi software yang top bikin baterai 5100 mAh hanya bisa tembus SOT 8,5 jam di tes rutin ala gue. Kalau habis bisa nge-charge sekitar 70%-an dalam setengah jam. Fullnya under 50 menit. Mantap. Soal software dan UI, Magic OS 7.1 basically looks and feels like EMUI dan Harmony OS-nya Huawei. So nggak ada sesuatu yang baru di sini. Yang spesial adalah kehadiran Google Mobile Services out of the box di unit global kayak gue punya ini. Nggak perlu ngakalin apa-apa, perfectly usable dari awal nyala. Good newsnya lagi, Honor menjanjikan 3 kali major Android update dan 5 tahun security update. Ada satu hal yang perlu di-note ya dari smartphone ini.
Honor Magic 5 Pro punya 3 chip tambahan di luar SoC-nya. Ada Honor C1 RF Enhanced chipset, Security chipset, dan Display chipset. Security chipset itu diklaim mampu melindungi biometric data dan passwords dengan lebih baik. Display chipset untuk enhance video playback dengan MEMC dan mensimulasikan video biasa jadi HDR pada aplikasi-aplikasi yang mendukung. Nah, yang menurut gue paling spesial adalah si RF chip ini. Ini adalah chip tambahan yang didedikasikan untuk mengimprove penangkapan signal. And it works. Gue consistently dapat signal yang lebih baik dari handphone lain di sini. Ini penting banget nih buat yang tinggal di daerah sulit sinyal. Satu lagi nih, terkesan sepele tapi sebenarnya guna banget menurut gue. Ada AI Privacy Call. Jadi intinya dia nggak detect suara sekitar dan secara otomatis adjust volume ketika nelfon supaya orang di sekitar kita tidak bisa dengar suara bocor dari lawan bicara kita. Sebelum masuk ke kamera, ada beberapa hal lain yang perlu diketahui soal Honor Magic 5 Pro ini. Honor Magic 5 Pro udah tersertifikasi IP68, support dual SIM tanpa SD card, udah pakai USB 3.2. Last but not least, kalian pernah nggak main game on Wi-Fi sambil pakai TWS? Jadi malah nge-lag. Nah, ada beberapa smartphone yang begitu ya. Nah, di sini dipisah antenanya supaya menghindari itu. Keren nih, di spec sheet terlihat nggak menarik, tapi sangatlah membantu. Kamera. Alright, gue bakal skip tentang spek detail kameranya. Udah gue tulis di deskripsi. Intinya, triple 50 megapiksel kamera di belakang. Ada main kamera ultra wide dan periskop tele 3,5 kali optical zoom. Sensor kamera utamanya belum 1 inch ya guys. Custom made sensor by Sony yang gue nggak bisa cari tahu tipenya apa. Selfie camnya 12 megapiksel dengan FOV 100 derajat ultra wide. Perlu di note, gue suka FOV main kameranya nih yang tidak terlalu wide. Kontras dengan ultra wide-nya yang super lebar 122 derajat. Jadi pilihannya jos banget. Sempat bertengger di posisi pertama ranking DxOMark sebelum digeser Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro sekarang menurut DxOMark adalah smartphone kamera nomor 2 seantero jagat. So, harusnya bagus banget dong. Seringnya sih yes, tapi terkadang no. Yuk kita lihat. Gue include Find X6 Pro sebagai pembanding ya guys. When it works, secara garis besar main kameranya seringnya works well dengan dynamic range yang bagus, sejak processing yang minim, skin tone yang relatif akurat, namun warna yang lebih sering more eye pleasing atau vibrant dan saturated daripada Find X6 Pro. Seperti tadi gue bilang, FOV main kameranya lebih sempit ya, which gue suka. Soal sharpness profile, gue berasa ada sedikit jejak sharpening di Honor, tapi masih dalam batas normal. Di beberapa scene seperti under artificial lighting di indoor, perbedaan antara warna yang eye pleasing di Honor dan Oppo yang mendekati natural semakin berasa. Asiknya soal detail kedua smartphone ini tidak ada yang kekurangan. Cuma memang Find X6 Pro dengan sensor besarnya tentu punya HD sharpening yang nggak perlu terlalu agresif, sehingga jejak sharpeningnya konsisten lebih minim. Mumpung di foto ini, gue juga mau kasih applause nih buat dynamic range keduanya yang bagus di kondisi backlight kayak begini sekalipun. Masuk ke kondisi yang lebih gelap, Honor Magic 5 Pro masih bagus banget ya ketika jepret dengan auto, which sebetulnya trigger multiple capture di background ala night mode. Karakter eye pleasingnya masih ketara apalagi dengan exposure yang lebih terang dibandingkan Find X6 Pro yang lebih sesuai kondisi asli. Masuk ke kondisi yang jauh lebih gelap lagi, Magic 5 Pro masih bagus, cuma dengan mengandalkan bukaan besar f16 serta image processing, masih kalah ya dari Find X6 Pro yang mengandalkan sensor besar. Tambahan ya, ada mode motion sensing capture buat moto objek bergerak tanpa blur. Cukup berguna nih buat gue moto anak-anak. While generally bisa ngasih foto yang luar biasa, gak jarang juga Honor Magic 5 Pro hasilnya miss. Kalau di main camera mostly soal kontras dan miss processing. Tapi yang justru gue lebih concern adalah di mode dan lensa lain seperti ultrawide, tele, dan mode portraitnya. Ultrawide-nya tuh lebar banget ya, gue suka. Dynamic range-nya oke, cuma image quality-nya gak jarang di bawah standar, terutama kalau kita pixel peep. Di cahaya berlimpah sekalipun.
Potensinya ada sebetulnya, ada beberapa shot yang berhasil dan cukup bagus di pencahayaan yang cukup. Namun nggak bisa dipungkiri juga ya, mungkin ada limitasi soal hardware di sini. Sensor ultrawide-nya walau punya megapiksel besar, ukuran sensornya tuh kecil, cuma 1/2,76 inch. Dibanding sensor ultrawide-nya Find X6 Pro yang punya ukuran 1/1,56 inch. Megapiksel bukanlah segalanya. Nah, telenya nih 3,5 kali, artinya lebih dekat dengan objek daripada 3 kali di Find X6 Pro. Tapi hasilnya masih hit and miss. Kalau lagi bagus ya bagus, tapi nggak jarang dia salah soal processing dan warna yang lari. Di 10x hybrid zoom juga masih kalah ya sama Find X6 Pro. Sebetulnya mungkin kalau objeknya bukan manusia fine-fine aja, karena dengan segala sharpening, boost kontras, proses refining edges yang dilakukan Honor, benda mati berasa lebih jelas. Lihat tulisan di bungkus kopi itu deh, ya kan? Tapi ya model processing begini kalau ke muka orang jadinya aneh, kelihatan banget jejak processingnya. Satu hal lagi yang cukup nyeleneh, portrait mode-nya tidak bisa pakai lensa tele. Nah, aneh kan? So, pilihannya cuma dimagnifikasi 1x dan 2x, which artinya kalau 2x itu menggunakan croppingan lensa utama. Hasilnya ya predictably kurang oke di 2x dan bagus di 1x. Soal edge detection selama objek atau background nggak complicated, cukup rapih. Selfie fotonya bagus ya dengan good amount of detail, FOV yang ultra wide, accurate colors. Ke indoor lighting pun masih ngangkat ya dan sangat usable. Buat merekaman kamera depan Honor Magic 5 Pro itu asik deh, bisa maksimal di 4K 30 fps, nggak kayak kebanyakan smartphone asal China lainnya. Mantap. Wah, soal video selfie sih Honor Magic 5 Pro top nih. Nggak sekedar resolusinya 4K, kualitas footage-nya pun bagus ya, sharp. Bukan 4K-4K-an kayak kemarin Mate 50 Pro yang udah kita pernah coba. Balik ke belakang, video kamera belakang Magic 5 Pro juga bagus dengan kontras dan exposure yang lebih natural. Find X6 Pro kemarin dapat update nih guys. Nah, videonya sedikit improve walaupun menurut gue masih kelihatan udah kena post processing banget. Ya plusnya kena processing ya jadi lebih rata aja antara highlights dan shadows. Sementara kalau di Magic 5 Pro lebih natural videonya. Keduanya punya stabilisasi yang bagus. Perlu di note, soal video Honor Magic 5 Pro bisa switching antar semua lensa sambil recording di 4K 30 dan bisa switch main dan tele ketika ngerekam di 4K 60. Ultra wide-nya tidak bisa ngerekam 4K 60 sama sekali. Alright, Honor Magic 5 Pro. Sempat ada rumor ya, Honor bakalan kembali jualan smartphone di Indonesia. Gue rasa momentum lagi bersama Honor nih. Jadi make sense banget kalau mereka comeback. Harusnya nggak mau kalah dong dengan OnePlus yang hampir dipastikan datang lagi secara resmi ke Indonesia. Kan head to head tuh Honor sama OnePlus sebenarnya. Magic 5 Pro ini adalah smartphone all-rounder ya yang bagus. Nggak cuma modal kamera, tapi dia datang dengan complete package. Khas sebuah smartphone premium flagship. Gue masih menunggu software update untuk memperbaiki beberapa isu kamera karena sebenarnya potensinya tuh jelas ada di sini. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.